Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, yaitu matematika kelas 7 semester 1. Disusun oleh Ibu Eni Subiani, SPD, MPD. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian bilangan bulat. 2. Dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu 1. Bilangan bulat negatif, anggotanya adalah titik-titik negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Bilangan 0. Bilangan 0 yaitu kita tulis dengan 0. Nomor 3. Bilangan bulat positif. Anggota dari bilangan bulat positif adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada garis bilangan, kita bagi bilangan, ada bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nilai suatu bilangan letaknya ke kanan semakin besar dan ke kiri semakin kecil. Bilangan yang besar memuat angka lebih banyak. Latihan. Istilah tanda kurang dari atau lebih dari agar pernyataan di bawah ini menjadi benar. Nomor 1, 345 355. Ya, silakan dijawab. 345 tandanya lebih kecil atau lebih besar. Ya, baik, kita isi dengan tanda lebih kecil atau kurang dari ya. Kemudian nomor 2, 1234 987. Tandanya lebih dari atau kurang dari. Ya, baik anak-anak, kita jawab dengan lebih dari ya. Ya, nomor 3, 12 negatif 12. Ya, 12 itu tandanya lebih dari negatif 12. Kemudian negatif 10 negatif 7. Berarti negatif 10 letaknya di sebelah kiri negatif 7. Sehingga kita beri tanda kurang dari. Yang nomor 5, negatif 5437 negatif 5448. Pada garis bilangan, negatif 5437 letaknya di sebelah kanan. Ya, kita lihat dulu, kita cek diteliti ya. Dari mulai negatif 5. Ya, negatif 5 sama ya, kemudian 4000 dengan 4000 sama, kemudian 3000, di sini adalah 4000 dengan 7 ya, 7 satuan, 8 satuan. Nah, kalau untuk bilangan negatif angkanya letaknya di sebelah kiri, berarti nilainya lebih kecil. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan tentukan nilai yang mungkin dari variabel berikut agar menjadi pernyataan benar. Coba nomor 1, 4B lebih dari 48. Agar lebih dari, maka B kita ganti dengan angka berapa ya? Ya, baik, kita ganti dengan angka yang lebih dari 8. Misalkan kita ganti B-nya dengan 9, boleh ya. Kemudian kita ganti 10, 11, 12. Maka menjadi pernyataan benar ya. Jadi kalau kita ganti dengan 9 menjadi 49 lebih dari 48. Nomor 2, 1C 6 lebih dari 176. Nah, C-nya kita ganti dengan angka berapa sehingga menghasilkan lebih besar. Kita ganti C-nya adalah bilangan yang lebih besar, 7, misalkan 8, 9, 10, 11 ya. Kalau kita ganti dengan 8 jadi 186 lebih dari 176. Betul ya? Nah, berarti C-nya kita ganti dengan bilangan yang lebih dari 7. Misalkan 8, 9, 10, boleh ya. Kemudian nomor 3, 9000 atau 937V dengan 9370. Agar ruas kiri itu bernilai lebih besar, maka V kita ganti dengan bilangan yang lebih dari 0. Misalkan kita ambil 1, ya, 2, boleh ya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita ganti 1 menjadi
9.371. Benar apa salah ya? Lebih dari 9.370. Benar ya? Kalau kita ganti 2, benar nggak? 9.372 lebih dari 9.370. Benar ya? Maka kita ganti V-nya dengan bilangan yang lebih dari 0. Kemudian nomor 4. 47Y6 kurang dari 4756. Agar bernilai negatif atau bernilai lebih kecil, maka Y-nya kita ganti dengan bilangan negatif ya. Nah, misalkan negatif 1, berarti negatif 4.716 itu kurang dari 4.756. Kenapa nggak diganti bilangan positif? Kalau kita ganti 1, bisa nggak? Bisa. Misalkan 4.716. Boleh. Kita ganti Y-nya dengan 2, 4.726 ya, masih kurang dari. Kita ganti Y-nya dengan 3, masih. Kita ganti Y dengan 4. Jadi kita isi Y-nya dengan bilangan 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 ya. Dan ke kiri dan seterusnya. Jadi kita isi dengan angka Y-nya atau kita ganti Y-nya dengan bilangan yang kurang dari 5 sehingga menjadi bernilai lebih kecil. Kemudian yang nomor 5, X3871 kurang dari 5.913. Kita ganti X-nya dengan bilangan apa? Ya, negatif ya. Kita ganti dengan negatif pasti bernilai kurang. Kalau kita ganti dengan positif, penyataannya jadi salah. Maka biar penyataan benar, maka kita isi dengan negatif. Misalnya kita isi negatif 1, maka menjadi negatif 13.871 kurang dari 5.913. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 2, kurang dari, betul? Benar. Kalau kita ganti dengan negatif 3, bisa masih kurang dari ya. Baik ya. Kemudian kita lanjutkan dengan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh, Selvia mempunyai 2 boneka, kemudian ibunya memberi hadiah 3 boneka lagi. Berapa jumlah boneka Selvia sekarang? Nah, kalau kita buat garis bilangan ya penyelesaiannya. Jadi soal cerita itu atau soalan sehari-hari kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kita Selvia mempunyai 2 boneka, berarti 2. Kemudian diberi lagi 3, berarti tambah 3. Maka kalau kita buat garis bilangan, kita letakkan dari titik 0, kita tarik garis ke kanan, yaitu panahnya berakhir di angka 2. Kemudian ditambah 3, berarti dari 2, kita tarik ke kanan juga 3 langkah, maka berakhir di angka 5. Maka hasil penjumlahan 2 tambah 3 kalau menggunakan garis bilangan itu 2. Anda 2 ke kanan dari 0, tarik garis ke kanan 2 langkah, kemudian berhenti di angka 2, lanjut dari angka 2 ya. Pangkalnya ditaruh di ujung ya. Kemudian dari pangkal ditarik ke kanan 3 langkah, maka ujungnya menunjukkan angka 5. Kemudian hasilnya adalah dari titik 0 ini yang garis merah itu kita tarik ke ujungnya di angka 5. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi jumlah boneka Selvia sekarang berapa? 5 buah ya. Ya, baik kita lanjutkan. Yaitu soal berikutnya. Seekor ikan lumba-lumba meloncat ke atas permukaan laut setinggi 4 meter. Lalu turun menukik sejauh 6 meter. Tentukan letak kedalaman ikan lumba-lumba di laut. Nah, kalau di atas permukaan laut berarti positif 4 ya. Kalau turun menukik berarti di bawah permukaan air berarti bertanda negatif. Maka kalau kita tulis menjadi 4 dikurangi 6. Coba Anda buatkan garis bilangannya.
4 dikurangi 6 berarti dari titik 0 Anda tarik garis ke kanan, maka ujungnya akan berada di angka 4. Kemudian dari pangkalnya diletakkan di ujungnya angka 4, kemudian tarik garis ya, 6 satuan. Kamu dari 4 hitung. 4 ke 3 ya, baru 1, 3 ke 2, 2, 2 ke 1, 3, 1 ke 0, 4, 0 ke negatif 1, 5, kasih 1 ke negatif 2, 6. Jadi ya kita tarik titik ya, dari titik 0 ke kiri ujungnya di angka negatif 2. Itulah hasil penyelesaian 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Jadi ikan lumba-lumba terletak pada kedalam 2 meter di bawah permukaan laut. Ya, untuk latihan anak-anak semua silakan selesaikanlah permasalahan di bawah ini menggunakan garis bilangan ya. 1. Sebuah termometer menunjukkan suhu 15 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan di dalam air es, termometer mengalami penurunan suhu sebesar 22 derajat Celcius. Berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Ya, sini ada sebuah termometer ya. Mula-mula termometer menunjukkan suhu 15 derajat Celcius. Setelah dicelupkan ke dalam es, termometer mengalami penurunan, berarti negatif ya, negatif 22. Jadi kalau kita buatkan kalimat matematika menjadi 15 gimana? Dikurangi 22 ya. Ya, maka berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Silakan Anda kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 2. Suhu udara di kota Wuhan negatif 6 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di kota Kebumen 26 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara di kedua kota tersebut? Nah, silakan Anda tulis kalimat matematikanya, kemudian gambarkan pada garis bilangan ya. Mula-mula kan negatif 6 di kota Wuhan, kemudian di kota Kebumen 26 derajat Celcius, maka selisihnya adalah berapa? Negatif 6 ditambah 26 derajat. Selisihnya berapa ya? Silakan dijawab ya. Semoga video ini nanti bermanfaat buat anak-anakku semua yang sedang ikut pembelajaran daring ya, maupun yang sedang mengikuti PTN. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.